Barang saya itu sampai sekarang guys, sampai sekarang tahun 2020 bulan 8 guys ya, masih belum sampai guys. Belum ada kabar berita dan nomor-nomor customer service di MS Kargo atau Mandiri Sejahtera itu tidak bisa dihubungi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Eno Abdullah di SNTV channel ya. Jangan lupa subscribe, klik kanan subscribe. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya akan membahas tentang sebuah agen pengiriman ya, sebuah agen pengiriman barang dari Malaysia ke Indonesia yaitu Mandiri Sejahtera atau biasa dipanggil MS Kargo ya. Kebetulan sekali saya waktu tahun 2019 bulan 4 pulang ke Indonesia. Dan sebelum pulang saya sempat memaketkan barang berukuran L kalau nggak salah atau XL ya, L. Berukuran kartun L ya. Itu banyak juga yang isi di dalam kotak kargo itu. Sesampainya di Madura barang itu juga belum sampai ya, belum sampai. Saya kira mungkin agak lambat karena biasanya memang keterlambatan barang itu sering terjadi ya seperti itu. Dan punya tunggu. Kami telepon tiap hari, kami hubungi agennya itu. Dia beralasan barangnya masih ada di Kastam atau Bea Cukai Jakarta. Seperti itu. Mungkin bukan saya saja yang mengalami hal itu ya. Mungkin banyak juga kawan-kawan sesama TKI yang mengalami hal serupa dengan saya. Karena tetangga-tetangga saya juga banyak yang mengeluhkan bahwa barangnya itu tidak sampai seperti itu. Mandiri Sejahtera ini adalah sebuah perusahaan atau PT atau CV penyedia atau servis pengiriman barang-barang ke Indonesia, seperti misalnya kita punya baju-baju lebih ataupun barang-barang yang ingin kita pakai nantinya di Indonesia, kita beli di sini, seperti barang-barang peralatan untuk kerja, untuk peralatan dapur yang mungkin di Indonesia itu harganya kurang terjangkau oleh kita bisa beli di sini. Waktu kita kerja di sini kita beli dan kita paketkan seperti itu guys ya. Dan barang saya itu sampai sekarang guys, sampai sekarang tahun 2020 bulan 8 guys ya, masih belum sampai guys. Belum ada kabar berita dan nomor-nomor customer service di MS Kargo atau Mandiri Sejahtera itu tidak bisa dihubungi lagi. Seperti itu guys. Yang saya heran, saya mencoba mencari-cari di grup-grup Facebook, di fanspage Facebooknya Mandiri Sejahtera ini, dan saya juga pernah menghubungi salah satu agen penjual ininya ya, penjual boxnya ya, karena kan di boxnya di sini itu kan perlu beli atau agen-agen cabangnya ya, seperti itu ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Di situ ada keterangan kalau katanya memang masih terkendala oleh pihak Bea Cukai atau Kastam di Jakarta. Yang perlu saya pertanyakan lagi, kenapa barang kami ya, bukan barang saya saja, barang kami itu harus ditahan kalau memang barang kami itu tidak ada unsur apa-apanya di dalam itu, kan gitu. Saya dapat kabar juga kalau waktu itu ada terkendala bahwa ada sebuah pengiriman barang dari Malaysia dan berisi narkoba ya kan ya.
Oke, sekarang kan di situ ada alamatnya, ada pengirimnya siapa, alamat pengirim tujuannya siapa. Itu kan sudah bisa dicari ya, dicari dan ditemukan. Lalu barang-barang yang tidak isi alat-alat obat-obatan terlarang atau barang-barang dilarang yang dilarang negara itu, kenapa harus juga ditahan? Seperti itu. Yang saya pertanyakan, kenapa harus ditahan? Toh kita ini juga warga Indonesia, ya kan ya? Warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri, karena mungkin di Indonesia kita tidak bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan kita, begitu ya. Kenapa barang-barang kita ini dipersulit, gitu loh? Yang saya heran itu seperti itu. Kenapa barang-barang kita yang selaku warga Indonesia juga malah dipersulit di Indonesianya? Begitu. Saya pertanyakan, saya juga sempat DM ke Instagramnya Bea Cukai Jakarta, tapi balasannya ditanya nomor resitnya. Saya sudah kasihkan nomor resitnya. Nomor nota pengiriman itu punya saya itu di Mandiri Sejahtera adalah AT4874 dengan pengirim Jasuli yang beralamatkan di Selangor, Malaysia ya. Terus penerimanya adalah Aniyatur Rahmah di Desa Mandung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Dan terus itu sudah tidak ada kabar berita lagi di situ. DM saya cuma dilihat dan disuruh ngasih nomor resitnya. Nomor resit saya sudah kasih, tidak ada keterangan lagi seperti itu. Saya tanya ke pihak-pihak MS Kargo yang bisa dihubungi, saya DM, saya WhatsApp, tidak ada jawaban. Seperti itu. Terus yang saya dengar lagi itu ada selentingan-selentingan kalau ini dari salah satu agennya MS Kargo. Yang sebenarnya yang mempersulit ini adalah pihak Bea Cukai dengan pihak Badan Narkotika Indonesia. Kenapa seperti itu? Parkir satu buah kontainer itu satu hari mereka minta sebesar 30.000 ringgit. 30.000 ringgit satu kontainer satu hari per harinya. Mana bisa bayar kalau seperti itu? Ya mungkin oke lah kalau perusahaan besar mungkin. Kalau satu kontainer ini masih ada sekitar 40 atau 35 kontainer yang masih tertahan di Jakarta. Terus barang-barang kami itu akan dibawa kemana nantinya? Saya juga pernah tanya sama salah satu agen, barang-barang kita nantinya kemana? Dia bilang gitu, ya dibiarkan membusuk di dalam itu. Kami juga tidak seterusnya langsung percaya kan seperti itu. Tapi kami tidak langsung percaya saja barang-barang kami itu dibiarkan di situ. Wah, biasanya aja kiriman barang itu udah diperiksa katanya banyak barang yang hilang kok ya kan gitu. Tolonglah hargai, kami itu bekerja di sini, banting tulang di sini bekerja. Kalau cuma nyomot ngambil aja enak dong, iya kan? Kalian semua itu kan digaji kan ya. Seharusnya kan ini kan ya kerjanya seperti itu. Kalau masalah kontainernya ditahan aja, barangnya disalurkanlah ke orang-orangnya kan begitu. Barang-barang kami itu kami kumpulkan dengan jeripayah kerjaan kami harus menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk beli barang ini, barang itu, beli ini, beli itu, beli baju untuk anak-anak kami, beli kompor yang layak untuk orang-orang tua kami. Begitu. Beli peralatan dapur atau apa yang untuk di Indonesia. Seharusnya kan begitu, disalurkanlah ke tempatnya masing-masing gitu loh. Jangan malah dia seperti hilang di telan bumi ya. Heran saya. Yang saya heran kan itu. Yang saya heran kan itu. MS Kargo, tolong dari pihak MS Kargo atau Mandiri Sejahtera, keluarlah kalian.
klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana solusinya dengan barang-barang yang telah kami kirimkan dan tidak sampai. Buat kalian semua pihak-pihak dari Mandiri Sejahtera atau MS Kargo, silakan klarifikasi di media, YouTube kah, di mana, di fanspage kalian, halaman Facebook kalian, atau di media-media ya. Sekarang kan sudah banyak media. Silakan klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana nasib dari barang-barang kami nanti, terus etikat baik seperti apa yang kalian ambil untuk kami para customer sampean ini yang sudah merasa dirugikan oleh sampean. Seperti itu. Mungkin saya ini mewakili banyak suara ya, banyak suara yang tidak berani bersuara, tidak berani membuka mulut ya di Malaysia ya. Tapi saya mewakili karena saya juga sangat membutuhkan barang-barang saya itu. Di situ saya ada alat-alat peralatan saya untuk buat konten juga banyak di situ. Peralatan-peralatan saya buat konten, peralatan-peralatan saya buat kerja ada di box kiriman itu. Dan tolonglah buat pihak Bea Cukai dan juga Badan Narkotika Indonesia ya, kalau memang sudah diperiksa terus di dalam kotak-kotak itu yang ada barang terlarangnya silahkan disita dan dituju alamatnya siapa ya, itu boleh ditangkap silakan. Tapi yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan barang-barang terlarang, barang-barang yang dilarang oleh negara, silahkan disalurkan ke pihak-pihak yang memang memiliki atau punya hak akan barang-barang itu. Jangan dibiarkan di situ dong. Kalau masalah kontainernya silakan ditahan aja di situ. Bebankan saja sama mereka ya, pihak-pihak dari Mandiri Sejahtera atau pihak-pihak kargo-kargo yang dari Malaysia. Tapi kalau barang-barangnya kenapa harus ditahan? Toh kalian juga pembayaran dari kami langsung cash. Pembayaran dari kami itu langsung cash dan itu tidak murah. Satu box itu kalau di Indonesia 1 jutaan, 1 juta lebih. Itu loh. Belum barang yang ada di dalamnya itu nilainya berapa. Mungkin bagi kalian itu nilainya sangat sedikit. Mungkin bagi orang-orang Bea Cukai, orang-orang Badan Narkotika, orang-orang MS Kargo atau pihak-pihak kargo lainnya itu mungkin barang saya itu terasa kecil bagi sampean karena mungkin barang sampean itu lebih banyak kan daripada punya saya. Tapi bagi saya yang mempunyai barang itu, bagi saya yang mengumpulkan duit untuk beli barang itu, bagi saya yang kerja panas-panasan untuk dapatkan duit dan membeli barang itu nilainya sangat besar. Dan begitu juga mungkin suara-suara orang lain, orang-orang yang mengirimkan barang sampai sekarang tidak sampai. Bayangkan, bulan 4 ya, April, Januari, Februari, Maret, April, bulan 4 2019. Saya tunggu sampai bulan 4 2020, 1 tahun dan tidak ada kabar. Ini sekarang sudah bulan Agustus. Bulan Agustus ini sudah lewat 4 bulan dari setahun ya. 1 tahun 4 bulan barang kami tidak ada kabar, tidak ada beritanya, entah kemana, hilang, dihanyut air laut kah, masuk ke terowongan air laut atau gimana, saya nggak tahu. Terus dari pihak MS Kargo sendiri tidak ada klarifikasi lengkapnya kepada kami di medianya, di fanspage halaman Facebooknya atau di nomor-nomor kami yang bisa dihubungi. Seperti itu. Bagaimana sih sistemnya seperti itu ya? Saya ini orang bodoh, saya kuli di Malaysia. Saya kuli pekerja kasar di Malaysia. Tapi ya kok malah orang-orang pinter yang nggak punya tanggung jawab ya, yang saya heran. Orang-orang pinter ngakalin orang-orang kecil seperti kita. Bodohin orang-orang seperti kita. Kalian itu disekolahkan untuk gitu. Ya, disekolahkan untuk begitu, untuk ngakalin orang-orang di bawah kalian, bukan mengayomi gitu ya. Kalian itu disekolahkan bukan untuk mengayomi para orang-orang di bawah kalian, rakyat-rakyat kalian. Kan begitu. Bagi kalian yang
yang merasa pihak-pihak yang bea cukai Indonesia yang di Jakarta ya. Seharusnya kan bisa membantu barang warganya, barang-barang warga negaranya yang sangkut di situ. Bagaimana caranya? Sistem kok kayak aut-autan begitu. Bagaimana sih? Seharusnya kan barang itu sampai yang tidak melanggar aturan, yang tidak melanggar kiriman itu kan, kiriman barang-barang yang tidak terlarang itu seharusnya bisa sampai. Kenapa tuh sampai sekarang tidak sampai? Dan yang saya dengar ada sekitar 40 atau 35 kontainer barang yang masih melekat di Jakarta dan tidak bisa keluar karena status pembayaran sewa kontainer parkir, sewa kontainernya itu terkendala kepada pihak Bea Cukai Indonesia dan Badan Narkotika Indonesia. Kami minta solusi dong, kami minta solusi. Kami semua ya, saya tidak mewakili saya sendiri. Mungkin banyak orang-orang MS Kargo, orang-orang yang pernah mengirimkan barang lewat MS Kargo atau Mandiri Sejahtera yang barangnya sampai saat ini tidak sampai. Saya mewakili semua, begitu. Bukan saya sosokan gimana, cuman saya memang sangat membutuhkan barang saya. Saya sangat membutuhkan barang-barang yang ada di dalam kotak yang saya kirimkan itu. Di situ ada peralatan kerja saya, peralatan kerja saya untuk potong keramik untuk ini, ya peralatan saya buat konten di situ. Masa iya saya harus cari duit lagi, beli lagi, sedangkan di situ barang-barang saya masih ada dan kalian tidak kirimkan ke alamat rumah saya. Seharusnya kan yang barang-barang yang tidak melanggar hukum itu kan dikirimkan, disalurkan, tidak dibiarkan membusuk di situ. Atau sudah habis kalian jual? Saya tidak menuduh ya, cuman saya bertanya. Begitu. Saya mempertanyakan kemana barang-barang kami? Kemana barang-barang kami? Kemana semuanya itu? Kemana barang-barang kami? Kita semua yang barangnya tidak sampai ke rumah-rumah kami lewat pengiriman Mandiri Sejahtera. Mungkin sebegitu dulu video saya. Besok-besok saya akan buat video lagi ya. Bagaimana nanti ininya? Mungkin ada etikat baik dengan adanya video ini, ada etikat baik dari pihak MS Kargo atau Mandiri Sejahtera. Bisa menghubungi saya, nanti akan saya letakkan nomor telepon di bawah ini ya. Silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SNTV Channel.